Bangkok bukan kota yang pelan-pelan memperkenalkan dirinya. Kota ini langsung menghantam indera kita sekaligus, suara kendaraan, cahaya neon, aroma makanan jalanan, sungai yang terus bergerak, dan kuil-kuil megah yang berdiri di tengah kota modern. Bangkok terasa padat, cepat, kadang melelahkan, tetapi justru disitulah daya tariknya. Ini bukan kota yang hanya ingin dilihat. Bangkok adalah kota yang ingin dirasakan. Bangkok adalah ibu kota Thailand dan pusat utama kehidupan negara ini, baik secara budaya, ekonomi, maupun sejarah. Kota ini berdiri di kawasan delta Sungai Chao Phraya dan sejak lama berkembang sebagai simpul perdagangan, pemerintahan, serta pertemuan berbagai pengaruh budaya. Bangkok resmi menjadi ibu kota pada tahun 1782, dan sejak saat itu kota ini tumbuh menjadi metropolitan besar yang tetap menyimpan jejak sejarah kerajaannya. Karena itu, Bangkok selalu menarik, ia tidak pernah sepenuhnya tradisional, tetapi juga tidak pernah benar-benar meninggalkan akar historisnya. Kalau ingin memahami Bangkok, lihatlah Sungai Chao Phraya. Sungai ini bukan sekadar latar pemandangan, melainkan salah satu elemen yang membentuk ritme kota. Dari tepi sungai inilah kita melihat Bangkok dalam dua wajah sekaligus, perahu yang bergerak perlahan di depan bangunan bersejarah, lalu di kejauhan berdiri gedung-gedung tinggi yang memantulkan cahaya malam. Sungai ini membuat Bangkok terasa organik. Kota besar ini memang tumbuh dengan jalan raya dan jaringan urban modern, tetapi jiwanya tetap bergerak bersama air. Bahkan banyak destinasi penting Bangkok tetap terhubung secara visual dan kultural dengan kawasan sungai ini. Salah satu simbol paling ikonik dari Bangkok adalah Wat Arun, atau Temple of Dawn. Kuil ini berdiri di tepi sungai Chao Phraya dan menjadi salah satu landmark yang paling sering diasosiasikan dengan kota Bangkok. Daya tariknya bukan hanya karena bentuknya yang menjulang, tetapi juga karena posisinya yang membuat kuil ini tampak dramatis dari berbagai sudut, terutama saat cahaya pagi atau menjelang malam. Wat Arun menunjukkan satu hal penting tentang Bangkok. Di kota ini, spiritualitas tidak disembunyikan di sudut kota, melainkan hadir langsung sebagai bagian dari lanskap urban. Bangkok juga menyimpan sisi intelektual dan peradaban yang sering luput dibahas, dan salah satu contoh terbaiknya adalah Wat Po. Tempat ini bukan hanya terkenal sebagai kuil penting, tetapi juga memiliki arsip epigrafis yang diakui UNESCO. Koleksi inskripsi di Wat Po mencerminkan bagaimana pengetahuan lokal, religius, dan praktis pernah dihimpun dan diwariskan secara sistematis. Jadi ketika orang melihat Bangkok hanya sebagai kota wisata, sebenarnya mereka sedang melewatkan lapisan yang lebih dalam. Kota ini bukan hanya indah secara visual, tetapi juga kaya sebagai ruang penyimpanan memori budaya dan pengetahuan. Bangkok tidak pernah terasa steril, dan itu justru kelebihannya. Energi kota ini muncul dari interaksi manusia yang sangat padat: pedagang, pembeli, wisatawan, pekerja, pengendara, dan orang-orang yang seolah selalu bergerak. Salah satu representasi paling jelas dari energi itu adalah Chatuchak Weekend Market. Pasar ini dikenal sangat besar, dengan ribuan kios yang menjual beragam barang. Ketika kita membayangkan Bangkok sebagai kota yang sibuk, pasar seperti ini membantu kita memahami bahwa kesibukan Bangkok bukan kekacauan semata, melainkan sistem sosial yang terus berputar. Kota ini hidup karena manusianya terus menciptakan aktivitas. Lalu ada Yaowarat, kawasan Chinatown yang menjadi salah satu jantung kuliner malam Bangkok. Tempat ini bukan sekadar area makan, melainkan ruang budaya yang memperlihatkan bagaimana Bangkok menyerap, mengolah, dan menampilkan keragaman. Lampu neon, papan nama, aroma seafood, wajan panas, antrean pengunjung, dan suara jalanan menyatu menjadi pengalaman yang sangat khas. Disinilah Bangkok terasa paling hidup, bukan karena semuanya rapi, tetapi karena semuanya bergerak serentak. Yaowarat mengajarkan bahwa sebuah kota besar seringkali dikenang bukan hanya dari gedung atau monumennya, tetapi dari rasa yang ditinggalkan di kepala dan ingatan. Yang membuat Bangkok menarik adalah kemampuannya hidup di dua zaman sekaligus. Di satu sisi, kota ini sangat modern, dengan skyline tinggi, pusat belanja besar, infrastruktur urban, dan ritme kota metropolitan. Di sisi lain, Bangkok tetap mempertahankan ruang-ruang simbolik yang menjaganya tetap berakar. Tidak banyak kota yang bisa mempertemukan kuil, pasar tradisional, sungai bersejarah, dan distrik modern dalam intensitas yang sama. Bangkok berhasil melakukan itu. Ia tidak membuang masa lalu untuk menjadi modern. Ia justru membawa masa lalu itu masuk ke dalam kehidupan kota hari ini. Banyak kota bisa menawarkan tempat wisata. Banyak kota juga bisa menawarkan makanan enak. Tetapi Bangkok menawarkan sesuatu yang lebih sulit dijelaskan, rasa hidup yang terus mengalir. Kota ini terasa penuh, bergerak, dan tidak pernah benar-benar diam. Selalu ada sudut baru, rasa baru, cahaya baru, dan cerita baru. Karena itu, Bangkok jarang selesai hanya dalam satu kunjungan. Orang datang sekali untuk melihat, lalu ingin kembali untuk merasakan lebih banyak. Dan mungkin itulah alasan sesungguhnya Bangkok begitu kuat sebagai destinasi. Kota ini tidak habis hanya dengan difoto. Bangkok adalah kota yang memadukan sejarah, spiritualitas, kuliner, perdagangan, dan modernitas tanpa kehilangan identitasnya. Dari Wat Arun yang ikonik, Wat Po yang syarat pengetahuan, Chatuchak yang masif,
sampai Yaowarat yang selalu menyala, Bangkok membuktikan bahwa kota besar tidak harus dingin dan impersonal. Justru sebaliknya, Bangkok terasa hidup karena ia tetap manusiawi. Kalau kamu harus memilih satu kota di Asia Tenggara yang paling padat cerita, Bangkok jelas layak masuk daftar teratas. Kalau kamu suka video eksplorasi kota seperti ini, tulis di komentar kota mana yang harus saya bahas berikutnya. Jangan lupa subscribe, karena kita akan lanjut ke kota-kota lain yang sama menariknya.